Terungkap perbedaan IDF dengan Hamas memperlakukan para tahanan Palestina dengan tawanan Israel. IDF menyiksa tahanan Palestina di Israel sebelum dibebaskan, sementara Hamas memperlakukan sandera Israel dengan sangat baik. Hal ini terungkap setelah para tawanan yang dibebaskan memberikan kesaksiannya. Dilansir Anadolu Selasa 28 November, seorang wanita Palestina bernama Maisun Musa Al-Jabali menggambarkan penjara Israel seakan menjadi neraka baginya. Selama 8 tahun ditahan Israel, ia disiksa, tidak diberi makan yang layak. Tidak hanya itu, IDF juga menyemprot para tahanan menggunakan gas beracun. Bahkan para sipir tahanan mengaku bebas melakukan apa saja terhadap para tahanan perempuan. Sebaliknya, kebaikan Brigadir Al-Hassam terhadap para tahanannya terbukti meninggalkan kesan mendalam. Sandera yang dibebaskan Hamas justru memberikan kesaksian baik melalui secari kertas. Media Palestina merilis isi surat dalam berbahasa Ibrani pada Senin 27 November. Seorang wanita Israel bernama Daniel Aloni mengucapkan terima kasih kepada Brigadir Al-Hassam karena diperlakukan baik selama menjadi tahanan. Bahkan ia merasa seperti seorang ratu ketika ditahan di jalur Gaza. Ia pun berharap bisa menjadi teman baik Hamas di waktu mendatang. Diketahui Daniel dan putrinya termasuk di antara gelombang pertama tawanan Israel yang dibebaskan pada hari Jumat lalu. Setelah menolak memberikan data, Israel kini mengakui jumlah tentaranya yang terluka sejak awal perang 7 Oktober 2023. Setidaknya ada 1.000 tentara dari Angkatan Darat Israel terluka sejak perang di jalur Gaza. Tim medis juga mengeluhkan pemadaman listrik. Tentara Pendudukan Israel melaporkan bahwa 1.000 tentaranya terluka. Sumber Israel menjelaskan bahwa 202 tentara mengalami luka parah, sementara 320 orang terluka sedang dan 470 lainnya terluka ringan. Pernyataan militer menambahkan bahwa dari korban luka berat, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, 183 orang mengalami luka sedang, dan 74 orang mengalami luka ringan. Namun tidak dijelaskan berapa jumlah tentara yang gugur sejak awal perang di jalur Gaza. Sumber juga membenarkan bahwa tentara Israel awalnya menolak mengungkap jumlah kerugiannya dan kondisi mereka. Media Israel menyebut informasi ini belum disampaikan secara resmi oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Pasalnya, Hagari tidak membahas masalah ini dalam pembaharuannya. Adapun kebijakan ini berbeda dari perang sebelumnya, di mana operasi sebelumnya korban terluka terdeteksi bersama dengan informasi tentang aktivis tempur mereka dan rehabilitasi yang menyertainya. Israel berulang kali telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang sedang berlaku di jalur Gaza, Palestina. Meski dalam masa jeda sementara, Israel tetap melepaskan tembakan di Gaza Utara. Bahkan pasukan pendudukan Israel menyerang warga sipil dengan bom asap. Melansir Al-Mayadin Selasa 28 November, sumber lokal mengatakan bahwa pasukan pendudukan Israel telah melanggar gencatan senjata hampir setiap hari. Israel menembakkan peluru di lingkungan distrik Sheikh Radwa, Gaza Utara. Tidak hanya itu, militer juga menembakkan artileri dan peluru asap di wilayah tersebut. Sementara di Camp Al-Shati, pasukan pendudukan menembakkan bom asap ke rumah-rumah warga. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa pasukan pendudukan sejauh ini menolak mengizinkan bahan bakar yang dibutuhkan rumah sakit memasuki wilayah Gaza Utara. Ini bukan pertama kalinya pendudukan melanggar perjanjian gencatan senjata. Minggu 26 November, Israel menembaki para petani saat menggarap lahan mereka di jalur Gaza Tengah. Di hari yang sama, 7 warga Palestina dilaporkan terluka akibat peluru Israel. Bahkan Israel juga menangkap anak-anak muda dan mengancam akan menembak mereka. Media Israel menyoroti tawanan Israel yang dibebaskan Hamas tidak mengalami perlakuan yang buruk. Hal ini berbeda dengan perlakuan IDF terhadap warga Palestina yang mengalami penyiksaan di penjara Israel.
Channel 12 telah menemui sejumlah kerabat tawanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari Gaza. Media Israel tersebut mengonfirmasi bahwa para tawanan tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk dalam bentuk apapun. Hanya saja para tawanan menerima makanan dalam jumlah yang terbatas. Pasalnya dalam 2 pekan terakhir kondisi Gaza nyaris kehabisan bahan makanan. Dengan demikian para tawanan mengalami kelaparan. Israel masih tidak mengizinkan tawanan yang dibebaskan untuk berbicara ke media. Namun, ada pula kerabat mereka yang berbicara kepada media tanpa menyebut nama mereka. Sebelumnya diberitakan seorang tahanan Israel yang dibebaskan mengaku mendapat perlakuan yang sangat baik dari militan Hamas. Daniel Aloni memberikan kesaksian baik Hamas melalui sepucuk surat dalam bahasa Ibrani. Wanita tersebut mengucapkan terima kasih kepada Brigade Al-Hassam karena diperlakukan baik selama menjadi tahanan. Bahkan ia merasa seperti seorang ratu ketika ditahan di jalur Gaza. Ia pun berharap bisa menjadi teman baik Hamas di waktu mendatang. Sebagaimana diketahui, sebagian besar rumah sakit di Gaza telah menghentikan operasinya karena serangan Israel. Bahkan ratusan pasien harus dievakuasi menyusul serangan IDF sejak 7 Oktober 2023. Ahli bedah Inggris mengatakan penghancuran sistem kesehatan Gaza adalah tujuan militer dari Israel. Demikian disampaikan ahli bedah bernama Ghazan Abu Sitah dalam konferensi persnya di London. Abu Sitah menggambarkan pengalamannya menyaksikan pembantaian besar-besaran selama 43 hari di bawah pengeboman di jalur Gaza. Dia juga akan memberikan kesaksian mengerikan di rumah sakit Al-Ahli dan Al-Shifa kepada Scotland Yard. Scotland Yard adalah markas besar polisi metropolitan di Inggris. Abu Sitah mengaku melihat langsung IDF menggunakan amunisi fosfor putih yang selama ini dilarang oleh hukum internasional. Sebab fosfor putih beracun dan dapat merusak organ dalam manusia secara ganas. Meski demikian, IDF telah membantah menggunakan senjata semacam itu. Sebagaimana diketahui, Abu Sitah telah bekerja di jalur Gaza sejak 2009. Ia juga bekerja ketika perang di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon. Kapal induk Dixmude Prancis dilaporkan telah berlabuh di Mesir atau 50 km dari barat Gaza pada Senin 27 November 2023. Kapal tersebut akan digunakan sebagai rumah sakit darurat untuk merawat anak-anak Gaza yang terluka. Demikian disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sebastian Lecornu pada Selasa 28 November 2023. Lecornu mengatakan kapal perang Prancis sudah bisa dipakai untuk merawat anak-anak Gaza pada minggu ini. Ini adalah kapal militer barat pertama yang berlabuh ke Mesir sejak konflik dimulai. Ia pun menjelaskan kapal perang ini telah disiapkan sedemikian rupa untuk menjadi rumah sakit. Kapasitas medis Dixmude terdapat 2 ruang operasi dan 40 tempat tidur. Kapal militer barat ini memiliki 22 dokter sipil termasuk 16 ahli bedah dan 6 dokter anak. Paris telah menyediakan jika diperlukan 50 tempat tidur di Prancis untuk anak-anak Gaza yang terluka parah dan sakit termasuk pasien kanker. Kedatangan kapal tersebut terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Gencatan senjata sementara telah memberikan peluang untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut di jalur Gaza. Selain itu juga menciptakan proses untuk mengevakuasi warga sipil yang terluka. Diketahui Italia juga telah mengirimkan kapal medis Angkatan Laut, sementara Inggris akan segera mengerahkan kapal serupa untuk tujuan medis. Pasukan pertahanan Israel mengerahkan anjing unit Ocketz K9 dalam perangnya di jalur Gaza. Melalui laman resminya, IDF mengungkap peran kunci anjing dalam perangnya. Sejak awal operasi darat di jalur Gaza, anjing Ocketz dan para pawangnya telah dikerahkan untuk membantu menemukan bahan peledak. Sejauh ini, unit Ocketz dan anjing-anjingnya telah menyelamatkan nyawa tentara IDF dengan menemukan puluhan jebakan di seluruh Gaza Utara. Seperti di rumah sakit Rantisi, anjing K9 menemukan bom dan gudang senjata. IDF juga merilis video unit anjing Ocketz K9 beraksi. Selain itu, salah satu anjing unit menemukan 1 tong bahan peledak yang dirancang untuk membahayakan pasukan yang datang. Namun di satu sisi, sebanyak 4 ekor anjing yang ikut bertempur bersama pasukan telah tewas. Keempat anjing Ocketz tewas dalam pertempuran saat membela tentara di jalur Gaza. Sebagai informasi, mereka akan dimakamkan di pemakaman unit sesuai protokol.
Sejak konflik di Timur Tengah memanas, Iran terus meningkatkan kekuatan militernya dari segala arah. Baru-baru ini Iran dilaporkan akan membeli jet tempur Su-35 buatan Rusia. Pengumuman ini sehari setelah kapal perang dalaman canggih bergabung dengan Angkatan Laut Iran. Wakil Menteri Pertahanan Iran Mehdi Farahi pada Selasa 28 November mengatakan kesepakatan untuk membeli jet tempur Rusia telah selesai. Tidak hanya itu, Iran juga akan membeli helikopter serang Mi-28 dan jet latih Yak-130. Mehdi Farahi mengatakan Angkatan Udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat tempur, termasuk jet Rusia serta model-model tua milik Amerika Serikat yang diperoleh sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Kemarin Iran mendapat suntikan kekuatan dari kapal perang dengan teknologi canggih. Kapal perang Dailaman resmi bergabung dengan Angkatan Laut Iran pada Senin 27 November 2023. Dailaman dapat mendeteksi lebih dari 100 target termasuk kapal, drone, helikopter, kapal selam, dan pesawat terbang secara bersamaan. Kapal perang ini mampu meluncurkan rudal jelajah ke armada Laut Kaspia. Kapal kelima dari proyek Moj ini memiliki bobot 1.500 ton. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina sejak konflik dimulai 7 Oktober. Hal ini terjadi di tengah gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas di jalur Gaza diperpanjang selama 2 hari. Pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bantuan kemanusiaan yang akan dikirim ke jalur Gaza dalam jumlah besar. AS mengirim 3 pesawat militer ke Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan. Penerbangan bantuan ini membawa makanan, pasokan medis, dan perlengkapan musim dingin. Bantuan pertama akan dimulai Selasa 28 November atau sehari setelah Presiden Joe Biden mengatakan akan memanfaatkan perpanjangan gencatan senjata untuk menyalurkan lebih banyak bantuan. Bantuan tersebut akan diturunkan di wilayah Sinai, Mesir, perbatasan dengan jalur Gaza. Setelah itu, PBB akan menyalurkan bantuan tersebut ke Gaza. Pejabat Amerika Serikat mengatakan 2 pesawat lagi akan tiba dalam beberapa hari mendatang. Sebagaimana diketahui, jumlah bantuan yang masuk ke jalur Gaza selama gencatan senjata 4 hari melonjak signifikan. Beberapa bantuan telah mencapai wilayah yang terdampak paling parah, yakni Gaza Utara. Diketahui Washington telah mengerahkan 2 kapal induk di wilayah tersebut untuk menghalang-halangi Iran dan sekutunya. AS juga mengirim bantuan militer ke Israel. Namun AS belum pernah menggunakan aset militernya untuk mengirim bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, Joe Biden mengatakan akan memanfaatkan gencatan senjata untuk memasok lebih banyak bantuan ke jalur Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bencana kemanusiaan di jalur Gaza. Penyakit bisa menjadi pembunuh yang lebih besar daripada pemboman. WHO mengatakan lebih banyak orang bisa meninggal dunia karena penyakit dibandingkan akibat pemboman Israel. Untuk menghindari bencana kemanusiaan tersebut, sistem kesehatan di jalur Gaza harus segera diperbaiki. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan sejauh ini lebih dari 15.000 orang meninggal dunia akibat pemboman Israel di jalur Gaza. Dari jumlah tersebut, 40% diantaranya adalah anak-anak. Sebelumnya, ahli bedah Inggris Ghassan Abu Sittah mengatakan penghancuran sistem kesehatan Gaza adalah tujuan militer Israel. Ia menggambarkan pengalamannya menyaksikan pembantaian besar-besaran selama 43 hari di bawah pengeboman di Gaza. Dia juga akan memberikan kesaksian mengerikan di Rumah Sakit Al-Ahli dan Al-Shifa kepada Scotland Yard. Scotland Yard adalah markas besar polisi metropolitan di London. Abu Sittah mengaku melihat langsung IDF menggunakan amunisi fosfor putih yang selama ini dilarang oleh hukum internasional. Sebab fosfor putih beracun dan dapat merusak organ dalam manusia secara ganas. Meski demikian, IDF telah membantah menggunakan senjata